Dia minta bahkan yang tidak dia minta. Baik, sahabat sekalian, ketika kita diberikan kelapangan, kita harus bersyukur, dan syukur kita dengan 3 hal. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama kita, ya. Yang pertama, syukur dengan ucapan. Yang kedua, syukur dengan keyakinan dalam hati. Dan yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Sahabat, ketika kita bersyukur dengan ucapan, ya, bagaimana caranya? Minimal 2 hal. Yang pertama, kita mengucapkan alhamdulillah ketika kita merasakan nikmat karunia Allah SWT. Yang kedua, menceritakannya kepada orang lain. Dalam posisi menceritakan nikmat kepada orang lain ini memang kita perlu clear terlebih dahulu. Seringkali orang salah dalam menceritakan kebaikan. Misal, ada orang yang menceritakan tentang mimpi baiknya. Dia mimpi di malam hari dan itu menyenangkan dia, menggembirakan, lalu dia ceritakan kepada seseorang. Ternyata orang yang dia ceritakan itu, ya, tidak menerima dengan baik. Misalnya dia mengatakan itu hayalan kamu saja. Ya, artinya apa? Bahwa tidak semua orang, ya, boleh kita ceritakan kebaikan kepadanya. Sebab ada saja orang-orang yang iri, orang yang dengki, ya, dalam kehidupan kita, dan itu tidak bisa kita pungkiri, ya. Ada saja orang yang dengki kepada kita. Ketika kita mendapatkan kebaikan, dia kesulitan. Tapi ketika kita susah, dia malah senang, dia malah bahagia. Dan orang seperti itu ada penyakit hati. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menceritakan, ya, sesuatu yang seharusnya tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Apa bentuk syukur dengan hati? Tentu yang pertama, kesadaran kita bahwa apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan semata-mata karena upaya manusia. Ya, apa bedanya kita dengan Fir'aun? Apa bedanya kita dengan Qarun? Ketika Allah memberikan kita karunia lalu kita mengatakan, oh, ini karena kecerdasan saya. Oh, ini karena saya S1, kuliahnya S2, karena saya kuliahnya jurusan ini, itu, dan seterusnya. Lalu saya mendapatkan uang dari gaji saya. Sahabat, perlu kita sadari bahwa kita bisa memiliki pekerjaan itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melakukan apa saja yang sesuai dengan profesi kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan itu semuanya untuk kita. Sehingga kita harus mengatakan di dalam hati kita bahwa kita bisa ngelakuin apa-apa itu karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, tadi pagi saya menonton satu cuplikan podcast, ya, dari seorang miliarder, ya, sangat luar biasa. Dia itu punya yayasan Ikhlas Foundation, ya, itu luar biasa. Jadi usahanya itu bantuin orang, ya, apa yang dia punyai dia bantu orang sebanyak-banyaknya. Namun di balik itu dia mengatakan semua yang saya lakukan itu bukan karena aku, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu sangat luar biasa. Menurut saya pada orang ini bukan hanya ikhlas dari segi namanya, tapi memang orangnya benar-benar ikhlas dalam berbagi kepada siapapun. Ketika ada orang yang mendapatkan manfaat dari pembagiannya, dia selalu menyadarkan bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari dirinya atau dari komunitasnya.